Saudara-saudara sekalian, malam ini adalah malam terakhir di dalam perjalanan ke Sulawesi Tengah di dalam trip kali ini. Jika Tuhan memimpin, kami akan mengadakan trip kedua ke Sulawesi Tengah, ke Tentena dan kota-kota yang lain. Berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi, berdoa supaya khotbah yang disampaikan setiap kota boleh menjadi kekuatan baru untuk membangun orang Kristen di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Kita adalah orang Kristen dan orang Kristen adalah minoritas di negara Indonesia. Namun demikian Tuhan berkata, "Hei kamu grup yang kecil, jangan takut karena aku menyertai engkau." Amin. Pada waktu Yesus di dalam dunia, dia hanya pilih 12 murid. Dan di antaranya satu yang cinta uang dan memberontak, menjual, mengkhianati dia hanya karena ingin mendapatkan 30 keping perak. Apakah 30 keping perak itu dimiliki oleh Yudas seterusnya? Tidak, bahkan dilempar kembali karena hati nurani bikin dia tidak bisa terima. Dia minta Yesus dikembalikan, dia mau mengembalikan uang, tapi mereka tidak terima. Dan akhirnya dia harus bunuh diri, gantung diri, jatuh, perutnya pecah, dan usus yang mengalir keluar. Itulah akibat pengkhianat yang tidak mau Tuhan. Saudara-saudara, lalu 11 murid, di antaranya satu yang kurang beriman, berkata, "Aku tidak akan percaya kepada dia, kecuali dengan tanganku, aku menjamah kepada lubangnya."
masuk cucukkan ke dalam lambungnya. Kalau aku sudah bertemu dengan dia, mencucukkan jari ke dalam lambungnya dan lubang daripada tangannya, baru aku percaya. Tuhan menyatakan diri, dia tidak tahan dan dia menyesal dan berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhanku, Allahku. Dan dia baru beriman. Orang yang bertemu dengan Tuhan, orang yang pernah melihat Yesus, bukan orang paling baik, bukan orang paling bahagia. Yesus berkata kepada Thomas, engkau lihat saya baru percaya. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, mereka yang tidak melihat tetapi sudah percaya, lebih berbahagia daripada kamu. Itu sebab orang Kristen di Gimpo, jangan nyesal kalau engkau tidak pernah melihat Yesus. Itu tidak jadi apa-apa. Justru tidak melihat tapi percaya, lebih berbahagia dari mereka yang melihat. Amin. Ini adalah janji Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Setelah itu 11 murid tidak pernah membangkang, tidak pernah berontak, tidak pernah mengkhianati Yesus lagi. Mereka satu-satu mati untuk Yesus Kristus. Di antara 11 murid, mereka mengabari Injil ke seluruh dunia. Ada yang sampai jauhnya di India, namanya Thomas. Ada yang berada di Mesir, namanya Bartholomeus. Ada yang berada di Eropa, satu-satu pergi mengabari Injil. Dan semua dibunuh kecuali Yohanes. 10 di antara mereka mati syahid. Ada yang dipotong kepalanya seperti Yakobus. Ada orang dipaku, disilang seperti Bartolomeo. Ada orang yang dibuang ke tempat yang jauh dan mati, dibunuh satu persatu. Pada waktu Yohanes menjadi tua sekali, mereka mau menggoreng dia di dalam minyak yang panas. Dia sudah tua sekali. Lalu ada seorang jenderal mengatakan, buat apa menyiksa orang yang sudah begini? Buang dia saja di Pulau Patmos. Maka Yohanes satu-satu yang tidak dibunuh, satu-satunya yang dibuang ke Pulau Patmos. Dan di situ pada satu hari Minggu, hari Tuhan, Yesus menyatakan diri kepada dia dan berikan kepada dia semua pengetahuan tentang hari kiamat. Dan di situ Yohanes menulis kitab Wahyu untuk menutup kitab suci 66 jilid. Jikalau Tuhan tidak mewahyukan kepada Musa daripada kitab Kejadian, tidak ada saudara mengetahui dunia bagaimana diciptakan oleh Tuhan Allah. Ada kitab Kejadian dari Musa, kita baru sadar dunia ini bukan datang daripada sendiri. Dunia ini direncanakan oleh Tuhan, diciptakan di 6 hari menurut kuasa ketidakterbatasan Tuhan Allah. Lalu diwahyukan sejarah di dalam seluruh hidup manusia, dari Adam terus sampai Abraham, terus sampai Musa, terus sampai Daud, terus sampai perjanjian lama selesai, lalu dikirim Yesus ke dalam dunia. Setelah Yesus menerima 12 murid, melatih mereka mengabari Injil tentang kerajaan Allah, dan mereka satu persatu diberikan Roh Kudus untuk mengabari Injil ke seluruh dunia. Dan bagaimana kita mengetahui dunia kemana? Apakah kita mungkin mengetahui bagaimana dunia kiamat? Kita tidak mungkin mengetahui dunia bagaimana dimula kecuali Musa menulis ciptaan, yaitu buku Kejadian. Kita juga tidak mungkin mengetahui dunia bagaimana selesai jikalau Tuhan tidak mewahyukan Yohanes tentang wahyu. Kita tidak tahu dunia bagaimana kiamat. Dan kitab suci ini menjadi kitab yang lengkap sempurna dari Kejadian sampai selesai kiamat. Dari dicipta sampai diadili seluruh manusia, dunia kiamat, langit baru dan bumi baru akan turun, akan menjadi tempat kita bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, biar hari ini kita
mempunyai hati yang sungguh-sungguh ingin mengetahui rencana Tuhan Allah, rencana Tuhan Allah di dalam dunia ciptaan, rencana Tuhan Allah di dalam sejarah, rencana Tuhan Allah di dalam orang Israel, rencana Tuhan Allah di dalam Israel yang sejati, gereja, rencana Tuhan Allah di dalam diri kita yang dipilih sebagai umat Tuhan satu persatu. Tapi semua rencana daripada ciptaan sampai gereja, daripada alam semesta sampai pribadi, difokuskan kepada satu umat, satu orang, satu pribadi, yaitu Yesus Kristus dan umat yang dipilih oleh Dia. Barang siapa tidak mengenal Kristus, dia tidak mengenal Tuhan Allah. Barang siapa tidak memiliki Kristus, tidak memiliki Tuhan Allah. Barang siapa tidak melalui Kristus, tidak kembali kepada Tuhan Allah. Yesus berkata, I am the truth, I am the way, and I am the life. Not even one man come to the Father, but only by me. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun kembali kepada Allah Bapa kecuali melalui aku. Kalimat yang kelihatan sombong, kalimat yang kelihatan egois, kalimat yang menganggap diri begitu mutlak, ditertawakan oleh orang yang bodoh yang tidak mengenal Tuhan. Bukankah agama banyak karena engkau sendiri yang menyombongkan diri? Bukankah pendiri agama banyak karena engkau sendiri yang menganggap diri paling hebat? Kenapa tambah engkau dah bisa datang kepada Yesus, tidak mungkin kembali kepada Bapa? Kenapa tidak melalui Yesus manusia tidak mengenal Tuhan Allah? Saudara-saudara, manusia tidak mungkin mengenal Tuhan Allah tanpa Yesus Kristus. Manusia tidak mungkin kembali kepada Allah kecuali melalui Yesus Kristus. Karena memang Allah hanya kirim satu-satunya juru selamat kepada dunia. Saudara-saudara sekalian, bukankah di dalam agama lain juga ada pendiri agama yang bermoral tinggi? Bukankah Sokrates orang yang baik di Greka? Bukankah Abraham orang yang sempurna di perjanjian lama? Bukankah Musa berjumpa dengan Tuhan di Gunung Horeb waktu menerima hukum Taurat dari Tuhan Allah? Bukankah Daud disebut manusia yang berkenan di isi hati Tuhan di dalam perjanjian lama? Bukan Yesaya orang yang dipanggil Tuhan untuk diutus mengabarkan firman. Bukankah Daud orang yang begitu baik dan begitu menyenangkan hati Tuhan? Kenapa semua ini tidak cukup? Kenapa harus Yesus Kristus? Karena mereka hanyalah manusia yang dicipta. Hanyalah manusia yang terbatas. Hanyalah manusia dicipta menurut peta teladan Tuhan Allah, tetapi tidak mempunyai sifat ilahi. Itu sebab Tuhan tidak pakai manusia yang lain untuk menjadi satu-satunya pengantara, untuk menjadi satu-satunya penebus, untuk menjadi satu-satunya juru selamat, untuk menyelesaikan dosa manusia dan membawa manusia kembali kepada Tuhan Allah. Mengapa Tuhan tidak pakai manusia yang lain? Karena mereka tidak layak. Mereka bagaimana hebat, bagaimana baik, bagaimana suci, tetap adalah orang yang dicipta. Mereka tetap adalah orang berdosa. Mereka tetap adalah orang yang tidak layak dipakai Tuhan menjadi pengantara. Tapi saudara-saudara, mengapa Tuhan tidak juga memakai malaikat? Alkitab mengatakan malaikat adalah disuruh oleh Tuhan yang berkuasa besar untuk menjalankan, melaksanakan kehendak dan perintah Allah yang hidup. Saudara-saudara, malaikat-malaikat, bahkan penghulu malaikat yang begitu berkuasa, yang begitu hebat, kenapa Tuhan tidak pakai mereka? Karena mereka tetap adalah yang dicipta oleh Tuhan. Mereka tetap ada yang terbatas dalam segala kuasanya. Kuasa penghulu malaikat besar sekali. Di dalam zaman Nabi Yesaya pernah ada seorang namanya Sehekirib yang datang mengepung kota Yerusalem, dan raja di
saat itu merasa ketakutan. Raja itu begitu takut dan dia membawa surat daripada jenderal musuh ke dalam bait Allah. Dan dia berpaparkan di hadapan Tuhan sambil berkata, Tuhan, lihatlah surat ini. Musuh dari orang Israel kepung kota ini, menawarkan kita semua mesti menyerah kepada dia. Saudara-saudara, Hizkia berkata, tolonglah Tuhan, umatmu lemah, tidak bisa menang atas peperangan ini. Dan mereka mempunyai tentara 185.000 orang. Oh Tuhan, lihatlah ini. Saya percaya orang Kristen di dalam kesulitan, jangan tanggung sendiri. Datang berlutut kepada Tuhan dan berilah kesulitan supaya dilihat oleh Tuhan Allah. Oh Tuhan Allah, tolong umatmu. Pada waktu itu Tuhan melihat kesulitan orang Israel. Dan dia melihat hati Raja Israel Hizkia yang jujur, yang tulus, yang sungguh-sungguh rendah hati. Maka Tuhan menilik umatnya. Malam itu, satu malam itu saja, malam itu juga seorang malaikat membunuh habis 185.000 tentara musuh. Dan semua binasa, semua mati. Sehingga Yerusalem tidak bisa dikepung, tidak bisa diserang. Dan mereka raja itu mesti mundur. Saudara-saudara sekalian, Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dan di dalam tangan Tuhan, di sekitar takhta Tuhan, begitu banyak malaikat-malaikat yang berkuasa besar. Begitu besar, satu malaikat cukup kuasa menghanguskan, membasmikan 180.000 tentara musuh daripada umat Tuhan. Tapi Tuhan tetap tidak pakai penghulu malaikat. Karena penghulu malaikat tetap adalah yang dicipta. Tetap ada yang terbatas. Sehingga mereka tidak sanggup, tidak layak dipakai Tuhan menjadi juru selamat umat manusia. Akhirnya Tuhan mengirim satu-satunya, bukan malaikat, bukan penghulu malaikat, bukan nabi, bukan rasul, tapi anak yang tunggal dari Tuhan Allah. Siapa namanya? Yesus Kristus. Yesus Kristus, anak Allah. Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Yesus Kristus, satu-satunya yang sanggup, layak, berkualifikasi, mempunyai kuasa tidak terbatas untuk menjadi juru selamat bagi engkau dan saya. Saudara-saudara, orang Kristen bukan percaya kepada manusia. Orang Kristen bukan percaya kepada nabi. Orang Kristen bukan percaya kepada rasul. Orang Kristen bukan percaya kepada malaikat. Tapi orang Kristen percaya kepada anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, pernahkah malaikat menerima sembah sujud dari manusia? Tidak. Di dalam Daniel ada malaikat yang namanya adalah Mikael. Pada waktu Daniel mau berlutut, mau bersembah sujud kepada dia, ditarik oleh penghulu malaikat. Berdiri kamu, saya hanyalah ciptaan Allah. Engkau tidak boleh berbakti kepada saya. Saudara-saudara, adalah salah kalau orang Kristen doa kepada Maria, kalau orang Kristen berdoa kepada Petrus, orang Kristen berdoa kepada Saint Teresa, orang Kristen berdoa kepada orang suci-suci dalam sejarah. Karena mereka bukan Tuhan, tidak boleh mendengarkan doa kita. Kita tidak bersembah sujud kepada penghulu malaikat, kita tidak bersembah sujud kepada malaikat. Adakah Nabi menerima sembah sujud daripada orang Israel? Seorang pun tidak. Yesaya tidak pernah disembah sujud. Yeremia tidak pernah disembah sujud. Yeskiel tidak pernah disembah sujud. Daniel tidak pernah disembah sujud. Dari semua Nabi Hosea, Sefania, sampai Zakaria, sampai juga Maliaki, tidak pernah ada seorang nabi yang disembah sujud. Karena mereka adalah manusia. Maka manusia tidak bisa diselamatkan oleh manusia.
Manusia juga tidak menerima sembah sujud dari manusia. Manusia bukan adalah sesuatu yang bisa mengampuni dosa manusia. Lalu saya tanya lagi, ada rasul yang tidak disembah sujud oleh manusia? Pernah tercatat pada waktu orang yang namanya Paulus dan satu lagi Barnabas pergi mengabar Injil di provinsi Galatia. Mereka sampai di Listra, sampai di situ setelah berkhotbah, maka terjadi satu hal yang sangat aneh, yaitu orang mendengar pidato daripada Paulus begitu hebat, dan Barnabas berdiri di pinggir begitu berwajah wibawa. Mereka kira Barnabas adalah dewa tertinggi yang namanya Zeus. Mereka menganggap Paulus adalah dewa yang memberikan bicara pidato, namanya adalah Hermes. Maka mereka semua membawa lembu, bawa bunga, datang kepada Barnabas dan kepada Paulus, mau bersembah sujud kepada dia. Saat itu Paulus dan Barnabas loncat ke tengah-tengah orang yang datang menyembah sujud dan berkata, "Berhentilah engkau, jangan menyembah kami, karena kami hanyalah manusia sama seperti engkau dicipta. Kami datang ke sini adalah untuk memerintahkan engkau, tinggalkan semua dewa yang palsu dan bersembah sujud, percaya kepada Allah yang sejati. Mengapa engkau menyembah aku?" Saudara-saudara, di sini kita melihat Alkitab dengan jelas, tidak boleh penghulu malaikat disembah sujud. Tidak boleh malaikat disembah sujud. Tidak boleh nabi-nabi disembah sujud. Tidak boleh rasul-rasul disembah sujud. Karena baik malaikat, penghulu malaikat, rasul-rasul yang paling besar, nabi-nabi yang paling agung, semua hanyalah ciptaan. Lalu kita mau tanya lagi, bagaimana dengan pendiri-pendiri agama? Bagaimana dengan pendiri-pendiri filosof? Bagaimana dengan pemimpin-pemimpin kebudayaan? Sokrates di dalam negara yang disebut adalah orang-orang Yunani. Dan semua orang pendiri-pendiri agama yang besar ini, mereka semua hanyalah manusia. Sehingga tidak boleh menerima sembah sujud dari kita sama sekali. Saudara-saudara, Sokrates tidak mengatakan sembahlah aku, karena mereka hanyalah manusia. Mereka adalah manusia yang sama seperti engkau dan saya. Mereka adalah manusia yang dicipta oleh Tuhan Allah, sehingga manusia tidak boleh disembah sujud oleh manusia yang lain. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Di antara semua ini, tidak ada satu yang boleh kita sembah sujud. Tetapi di atas semua ini, ada satu yang kita boleh sembah sujud, yaitu Yesus Kristus. Hanya Yesus harus disembah sujud oleh manusia. Yesus lebih tinggi dari Abraham. Yesus lebih tinggi daripada Adam. Yesus lebih tinggi daripada Musa. Yesus lebih tinggi daripada semua malaikat. Yesus lebih tinggi daripada Yosua. Yesus lebih tinggi dari semua nabi. Yesus lebih tinggi daripada semua rasul. Dia adalah anak Allah yang hidup. Ini adalah Kristus yang selama-lamanya. Itu sebab di dalam buku Ibrani, dari pasal pertama sampai pasal 13, diutarakan kepada kita, dia lebih dari malaikat. Dia lebih dari Musa. Dia lebih dari Abraham. Dia lebih dari Yosua. Dia lebih dari semua orang. Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Yesus Kristus satu-satunya pengantara. Yesus Kristus satu-satunya yang hidup selama-lamanya, yang tidak perlu diciptakan. Pada waktu Yesus dilahirkan, kira-kira 700 tahun sebelum kelahiran Yesus, dikatakan nubuat oleh seorang bernama Nabi Mika. Hei Bethlehem Ephata, di antara semua kota, engkau adalah kota yang paling kecil. Tetapi dengarlah, pada hari kelak
ada satu orang akan dilahirkan di kota ini, sumbernya dari selama-lamanya, kekekalan sebelum dunia dicipta sudah ada. Dan dia akan sampai selama-lamanya berada. Yesus Kristus from ever and forever. From eternity to eternity. Even before the foundation of the world, until the end of the universe, Christ exists forever and ever. Kristus berada sebelum dunia diciptakan. Kristus berada sepanjang sejarah berada. Kristus berada setelah alam semesta selesai berada. Yesus berada dari kekal sampai kekal. Amin. Itulah Tuhanmu. Itulah Tuhanku. Mengapa aku mengabar Injil? Karena aku mengetahui Tuhanku kekal adanya. Mengapa engkau beriman kepada Yesus? Karena Yesus kekal selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan bandingkan orang-orang lain seperti Yesaya, seperti Musa, seperti Abraham dengan Yesus. Karena mereka adalah orang yang ada lahirnya, ada matinya. Yesus lahir tanpa persetubuhan seks pria dan wanita. Yesus mati tanpa akhir karena dia bangkit pula dari antara orang mati. Saudara-saudara, seorang teolog yang terkenal namanya Karl Barth pada abad 20 permulaan mengatakan dua istilah yang sangat-sangat penting sekali. Keistimewaan kekristenan terletak di dalam rahasia rahim yang isi dan kuburan yang kosong. Rahim isi adalah di dalam rahim perawan. Kuburan kosong karena ada kuasa kebangkitan. From the virgin womb to the empty tomb. Saudara-saudara, virgin womb, rahim seorang perawan yang tidak pernah menikah, tidak pernah mengenal laki-laki, tidak pernah disentuh oleh seks orang laki-laki. Rahim suci dari perawan namanya Maria. Rahim itu adalah rahim daripada anak darah. Rahim yang tidak ada hubungan seks. Rahim itu diisi. Dan akhirnya kuburan itu dikosongkan. Yang tidak mungkin isi, sekarang berisi. Yang tidak mungkin kosong, sekarang kosong. Ini rahasia kekristenan. Ini kuasa Tuhan Allah. Ini mujizat yang terbesar. Allah sanggup menjadikan anak perawan Maria dinaungi oleh Roh Kudus, lalu mengisi di dalam rahim benih daripada yang hidup. Yesus berada di dalamnya. Tuhan Allah juga sanggup membuat kuburan yang tadinya berisi sekarang menjadi kosong karena Yesus dibangkitkan kembali. Yang ada hanyalah di dalam kitab suci orang Kristen. Yang ada hanya di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah isi yang Roh Kudus bekerja di dalam rahim anak darah Maria yang masih anak darah. Yesus Kristus yang dikosongkan dari kuburan karena Roh Kudus membangkitkan dia dari antara orang mati. Jikalau tidak ada kelahiran dari anak darah, tidak ada kekristenan. Jikalau tidak ada kekosongan dari kuburan, tidak ada iman orang Kristen. Paulus berkata, jikalau tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah aku memberitakan firman Tuhan. Jikalau tidak ada kebangkitan Yesus Kristus, sia-sialah engkau percaya kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita percaya kepada Yesus bukan kosong belaka. Puji Tuhan, kita mengabarkan Kristus bukan kosong belaka. Semua akan dibuktikan oleh Tuhan karena Allah yang mengerjakan pekerjaan yang ajaib sehingga orang seperti Maria, anak darah, boleh mengisi di dalam rahimnya. Sehingga kuburan Yesus boleh dikosongkan karena kebangkitannya. Dari kelahiran Yesus sampai kebangkitan Kristus, ini terjadi pada satu orang yang namanya anak Allah yang tunggal,
yang disebut Yesus Kristus. Di sini mengisi ajaran Injil. Injil. Saudara-saudara, Injil di dalamnya ada kemuliaan Tuhan. Bedanya orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan dan orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, yaitu mereka sudah lama di gereja, sudah baptiskan daripada kecil, tapi belum pernah melihat Injil, belum pernah menginjil Injil, belum pernah mengenal apa itu Injil. Apakah artinya melihat Injil? Apakah artinya melihat kemuliaan Injil? Apa artinya mengerti Injil? Mengerti Yesus yang dilahirkan dan yang bangkit. Di antara seluruh riwayat ini terkandung Injil. Mengapa disebut Injil Matius? Mengapa disebut Injil Markus? Mengapa disebut Injil Lukas? Mengapa disebut Injil Yohanes? Karena keempat orang ini menulis tentang riwayat Yesus. Yesus bagaimana turun dari surga ke dunia. Yesus bagaimana dilahirkan di balungan. Yesus bagaimana dijanjikan Tuhan menjadi orang yang menggenapi perjanjian di dalam seluruh perjanjian lama. Yesus bagaimana hidup di dalam dunia tanpa berdosa. Yesus bagaimana melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit dan menerima orang yang dirasuki oleh iblis dan membuang setan keluar dari tubuh manusia. Yesus melakukan mujizat, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mengusir setan. Ini semua menjadi tanda Dia adalah anak Allah yang menjadi anak manusia. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama semua nubuat sudah diberikan, sudah disiapkan, sudah dikatakan, tetapi menunggu penggenapan. Dan penggenapan terjadi di dalam Injil-Injil yang ditulis oleh Markus, Matius, Lukas dan Yohanes. Saudara-saudara, dari Yesus lahir itu mujizat. Yesus hidup suci itu mujizat. Yesus mengusir setan itu mujizat. Yesus menyembuhkan orang sakit itu mujizat. Yang timpang berjalan, yang bisu berbicara, yang tuli mendengar, yang sakit kusta dibersihkan, yang sudah mati dibangkitkan. Ini mujizat, 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 mujizat. Tidak pernah dilakukan oleh semua agama-agama lain kecuali di dalam Alkitab orang Kristen. Kita bersyukur kepada Tuhan dan akhirnya Yesus dipaku di atas kayu salib. Inilah satu anti klimaks. Karena pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, sama sekali tidak ada mujizat di atas Golgota. Engkau mau melihat mujizat? Di Golgota tidak ada. Di Golgota tidak ada kuasa kesembuhan bagi diri sendiri. Di Golgota tidak ada kemenangan untuk melepaskan diri dari kematian berdasarkan diri sendiri. Di Golgota tidak ada penyertaan Tuhan dan seruan dari surga yang berkata, ini anakku yang kukasihi, dengarlah olehmu akan dia. No testimony, no opening the door of the heaven, no the testimony from Father said, this my beloved son, listen to him. Saudara-saudara, di atas Golgota tidak ada mujizat, tidak ada kesaksian, tidak ada pendampingan Tuhan Allah, tidak kelihatan kuasa besar menaungi, menyelamatkan, melepaskan Yesus daripada kecelakaan ini. Bukankah pada waktu Yesus dibaptiskan, langit terbuka dan Allah berkata, ini anakku yang kukasihi, dengarlah kabarnya. Bukan pada waktu Yesus Kristus menyatakan diri di dalam perubahan peta teladan di atas bukit Hermon. Di situ Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarlah kepada dia. Mengapa di Golgota tidak ada mujizat? Mengapa di Golgota tidak ada kesaksian? Oh saudara-saudara, itulah sebabnya barang siapa melihat salib, kalau tidak melihat kemuliaan Allah, dia pergi. Orang yang melihat salib Kristus tidak mengerti, dia lari dan dia menghina Tuhan.
itu adalah tempat penghinaan bagi salib Yesus Kristus. Banyak orang menghina Tuhan, mentertawakan Yesus, mereka mengejek Yesus, dan mereka meninggalkan Tuhan karena mereka tidak melihat sesuatu mujizat yang terjadi Golgota. Masih ingat dua perampok yang digantung di pinggir kanan kiri Yesus Kristus? Tadinya dua-dua meremehkan, dua-dua mencemarkan, dua-dua mentertawakan Yesus. Tetapi setelah Yesus mengatakan satu kalimat, "Ya Bapa, ampuni mereka, karena apa yang mereka perbuat mereka tidak mengetahui." Langsung berubah sifat, langsung banting setir. Satu di antara dua perampok itu terharu dan dia melihat kemuliaan Tuhan. Lalu dia berkata, "Yesus, ingatlah aku pada saat engkau mendapatkan kerajaan-Mu dan kembali lagi ke dunia ini." Saudara, maafkan dengar kalimat di bawah ini. Pada saat itu masih tidak ada satu rasul, termasuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus, yang mengerti Yesus adalah Raja di dalam kerajaan Allah yang akan kembali mendapatkan seluruh dunia. Setelah 3,5 tahun Yesus mengajar tentang kerajaan Allah, tidak ada satu murid yang mengerti apa itu kerajaan Allah. Terlebih hal yang menyinggung, menyindir terbesar. Pertama orang mengerti Yesus adalah Raja di atas segala raja. Justru bukan Petrus, tapi perampok. Perampok yang digantung di atas kayu salib mengatakan, "If you return with your kingdom, please remember me. I know you will come again. I know you will return on this earth. I know you will have your kingdom and come on this earth." Bukankah doa kita diajar oleh Yesus Kristus? "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Mengapa kita masih di dunia? Karena kerajaan Allah belum datang. Mengapa kita menanti? Karena kita mengharapkan Yesus menang, Yesus kembali dari surga. "Thy kingdom come, datanglah kerajaan-Mu." Saban hari kita berdoa, Bapa kami, kita minta Tuhan namanya dipermuliakan. Kita minta kehendaknya dilakukan. Kita minta kerajaannya datanglah. Tapi orang pertama yang mengerti kerajaan pasti datang, bukan Petrus, bukan rasul yang lain, tapi ada perampok ini. Pada waktu kerajaan-Mu engkau peroleh dan datang kembali, tolong ingat saya. Please remember me, O Lord. When you return with your kingdom, when you come back again, you will be the King of Kings. At that day, please remember me. Yesus tidak mengatakan, "Siapa kamu? Perampok, tidak tahu malu. Engkau tidak malu minta saya ingat kamu. Tahu tidak apa yang engkau buat?" Yesus tidak mengatakan kalimat menghina orang berdosa yang bertobat. Saya seumur hidup tidak berani menghina orang bertobat. Tuhan tidak menghina orang bertobat. Tuhan tidak menghina perampok. Waktu perampok mengatakan, "Jesus, please remember me when you have your kingdom return on this earth." Yesus berkata kepada dia, "Kali terakhir sesungguhnya aku berkata." Sebelum dia mati, dia menyebutkan sesungguhnya aku berkata kepadamu terakhir kali, dengan isi aku dan engkau hari ini juga berpesta di dalam Firdaus. Oh saudara-saudara, yang pertama orang pesta bersama duduk di sebelah daripada Yesus makan perjamuan yang disediakan oleh Allah Bapa. Bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Yakobus, bukan murid-murid yang lain, tapi perampok. Ini membuktikan janji Tuhan di dalam seluruh perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru, yaitu orang berdosa boleh diampuni dan boleh diselamatkan oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Orang pertama yang diselamatkan oleh Yesus pada waktu dia mati, orang pertama yang berjamu bersama di dalam Firdaus dengan Yesus, justru adalah orang yang paling jahat. Kalau demikian saya berkata,
Tidak ada semacam dosa terlalu besar sehingga Yesus tidak bisa mengampuni. Tidak ada semacam dosa terlalu berat sehingga Tuhan tidak bisa memberikan keselamatan kepada kita. Itu sebab saya mengabarkan Injil. Saya mengabar Injil lebih rajin dari siapapun di seluruh dunia. Saya mengadakan kebaktian begitu banyak. Sudah umur 73, masih berdiri berjam-jam setiap hari. Untuk apa? Untuk memanggil orang berdosa kembali kepada Tuhan. Khotbah saya jauh lebih banyak berapa kali dan Billy Graham. Saya telah melintasi 600 kota di seluruh dunia. Dengan tidak henti-hentinya, dengan air mata, dengan keringat, menyuruh manusia bertobat kembali kepada Tuhan. Jikalau perampok itu hari itu bisa diselamatkan, engkau pun bisa diselamatkan. Percayalah kepada Tuhan. Tetapi setelah bertobat, jangan kembali kecimpungkan diri ke dalam dosa lagi. Jangan melibatkan diri ke dalam kejahatan. Jangan main free sex lagi. Demi nama Yesus Kristus. Malam ini bertobat kembali kepada Tuhan. Oh saudara-saudara, setelah Yesus mengatakan, ya Bapa, ampuni mereka karena apa yang mereka berbuat mereka tidak mengetahui. Roh Kudus menyentuh hati perampok itu, dan perampok itu langsung minta pengampunan Tuhan. Langsung minta Tuhan mengingat dia. Ingat aku ya Tuhan. Yesus menjawab, bukan ingat, aku menerima engkau bersama-sama dengan aku hari ini juga di dalam Firdaus. Dia mengatakan, Tuhan tunggu waktu engkau datang kembali. Tuhan mengatakan, tidak usah tunggu, itu terlalu lama. Sekarang juga hari ini saya beserta engkau di dalam Firdaus. Saudara-saudara, biar Tuhan menyentuh hati kita dan bekerja sedalam-dalamnya di dalam jiwa kita sehingga kita menjadi orang Kristen yang sejati. Saudara-saudara, dari kelahiran, dari hidup yang tidak berdosa, dari kuasa menyembuhkan, dari kekuatan melakukan mujizat, dari membangkitkan orang, dari dia mati di atas salib, semua ini adalah namanya kuasa Allah. Ini namanya Injil Kristus. Ini namanya kemuliaan Allah. Bagaimana melihat kemuliaan Allah? Melihat kemuliaan Allah melalui kematian Yesus Kristus. Bukankah di atas Golgota tidak ada mujizat? Bukankah di atas Golgota tidak ada kuasa yang besar dari Allah? Justru menembusi ketidakberkuasaan, menemukan kuasa, itu namanya iman. Justru melalui hal yang dipermalukan, melihat kemuliaan terbesar, itu namanya iman. Justru melalui kebodohan yang dianggap manusia, melihat bijaksana Allah, itu namanya iman. Justru di dalam hal penghinaan manusia, melihat kemuliaan kehormatan Allah, itu namanya iman. Orang paling beriman di perjanjian baru bagi saya adalah perampok ini. Karena dia tidak lihat apa-apa. Dia tidak lihat kuasa Allah. Dia tidak lihat bijak Allah. Dia tidak bisa lihat mujizat Allah. Tapi akhirnya melalui penghinaan terhadap Kristus, dia melihat kehormatan Allah yang tertinggi. Melalui kelemahan Yesus, melihat kuasa yang terbesar. Melalui segala hujatan, kutukannya, dia melihat kemuliaan Allah paling besar. Inilah iman. Saudara-saudara, jangan menjadi orang Kristen yang minta boleh melihat Yesus, melihat kuasa, melihat surga baru percaya. Yesus berkata kepada Thomas, engkau sudah lihat baru percaya. Tetapi aku berkata kepadamu, mereka yang belum melihat percaya lebih berbahagia daripada kamu. Biar malam ini kita diberikan satu banting setir. Kita kembali mengerti prinsip Alkitab. Kita beriman kepada Yesus bukan karena lihat. Kita beriman kepada Yesus bukan karena kita mempunyai bukti. Kita percaya kepada Yesus bukan karena kita mengalami. Kita percaya kepada Yesus bukan karena kita mengerti. Justru terbalik, sebab aku percaya, maka aku akan melihat kemuliaan Allah. Ini prinsip Alkitab berbeda dengan pikiran manusia yang bodoh. Ini dikatakan oleh Yesus kepada Maria, kakak daripada Lazarus, pada waktu Yohanes pasal 11. Mary and Martha,
If you can believe, you will surely see the glory of God. Beriman akan melihat kemuliaan Allah. Beriman akan mengerti pekerjaan Allah. Beriman akan mengalami kuasa Allah. Beriman akan mendapatkan bukti daripada Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan yang mempunyai prinsip-prinsip yang begitu mendalam dalam Alkitab. Sehingga kita melihat kemuliaan Allah. Dari kelahiran sampai kematian, ini kemuliaan Allah yang terbesar. Tetapi disembunyikan bagi orang yang tidak beriman. Tapi dinyatakan kepada orang yang beriman. Mengapa dari kelahiran? Pada waktu Yesus lahir, malaikat berkata, "Glory to God in the highest, and peace on earth for those who delighted Him." Saudara-saudara, malaikat berkata di dalam nyanyian yang diwahyukan kepada penggembala di luar kota Bethlehem, yaitu yang menjaga kambing domba di situ. Dengan kalimat, "Hari ini dilahirkan bagimu seorang bayi, dan dia adalah Tuhan Kristus, Juru Selamat engkau." Pergilah mencari seorang bayi yang dibungkus dengan kain putih, yang terletak di dalam palungan, di dalam gimpu. Saudara-saudara, saya tadi dikasih tahu gimpu itu kandang binatang. Kandang. Dan saya berkata kepada saudara, Yesus dilahirkan di gimpu. Hari ini Tuhan Yesus melahir dalam hatimu. Amin. Saudara-saudara, carilah bayi itu. Dan pada waktu mereka pergi ke Bethlehem, mereka nemu Yesus. Malaikat yang mengatakan kalimat ini kepada mereka, pergi dan berkata dengan nyanyian, "Glory to God in the highest, and peace on earth, goodwill to the man He likes." Tuhan berkata, kemuliaan bagi tempat yang tinggi kepada Allah. Sejahtera diberikan kepada manusia yang diperkenan di atas bumi. Di tempat yang maha tinggi, di surga, kemuliaan. Kenapa kemuliaan? Karena Yesus lahir. Saudara-saudara, Alkitab mengandung arti kemuliaan Allah dinyatakan melalui Injil. Dan Injil mulai dari kelahiran Yesus. Injil adalah dinyatakan digenapi di atas kayu salib. Dan Injil akhirnya menaikkan dia ke surga. Akan datang kembali di dalam kemuliaan. Kelahiran Yesus pertama. Hidup suci kedua. Mati di atas salib ketiga. Bangkit dan naik ke surga keempat. Akan datang kembali di kemuliaan kelima. Lahir kemuliaan bagi Allah. Datang kembali bawa kemuliaan dari Allah. Ini kemuliaan semua dinyatakan di Injil di dalam diri Yesus Kristus melalui 5 langkah ini. Lahir, hidup suci, mati mengganti, bangkit pula, naik surga, kembali lagi untuk menyelesaikan seluruh sejarah. Saya bersyukur kepada Tuhan. Inilah Injil Kristus. Dan di dalam orang ini yang namanya Yesus, yang namanya Kristus, yang satu-satunya juru selamat, dia berkata, engkau boleh kembali kepada Bapa. No one come to the Father but by me, because I am the way, I am the truth, and I am the life. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat, bukan penghulu malaikat, bukan pendiri agama, bukan tokoh budaya, bukan ahli filsafat, tetapi Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat. Malam ini saya segera mengakhiri khotbah saya, dan saya mau mengatakan satu kalimat tantangan. Maukah engkau malam ini janji kepada Tuhan untuk diteguhkan iman seumur hidup menjadi orang Kristen yang berani, sejati, tidak mundur sampai selama-lamanya? Mau saudara? Barang siapa yang berkata, malam ini saya janji ulang, saya berjanji kepada Tuhan, saya bertekad bulat seumur hidup tidak meninggalkan Tuhan, mengikut Yesus setia sampai mati. Ada orang demikian? Angkat tangan, saya mau lihat. Yang berkata, Tuhan, saya kembali berjanji kepadamu.
Saya teguhkan iman saya. Meskipun miskin, meskipun di daerah kecil, saya akan menjadi laskar Kristus. Barang siapa yang mau ikut Tuhan seumur hidup, beriman teguh, hidup suci, silakan angkat tangan. Siapa lagi? Puji Tuhan. Tuhan melihat tangan kita, Tuhan melihat hati kita, dan Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan mau kita menjadi orang yang jujur, tekun, setia sampai mati. Mari kita berdiri bersama-sama. Semua berdiri. Kita menyanyi Bapa terima kasih. Dan sesudah itu saya minta penginjil Michael Liu dan penginjil Chilin Ong, dua orang naik ke atas memimpin kita dalam doa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tak semikian. Mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa di dalam surga, you who sent the word of yours Engkau yang telah mengirim firman-Mu to the heart of your people, kepada hati-hati anak-anak-Mu, to let them hear the voice of your Son. supaya anak-anak-Mu mendengarkan suara daripada anak-Mu. Now will you remember your steadfast love and your faithfulness? Sekarang ingatlah akan cinta kasih-Mu yang tidak berubah dan janji-Mu yang penuh dengan kemurahan. Let those who hear the name of your Son Supaya setiap orang yang sudah mendengarkan nama anak-Mu and his voice dan suaranya be raised up with him boleh dibangkitkan bersama-sama dengan dia, and see his glory dan boleh melihat akan kemuliaan Tuhan Yesus, and receive the eternal life dan melihatkan hidup kekal daripada Tuhan, of knowing you, the only true God, dan mengenal Engkau sebagai Tuhan yang sejati, and your Son, the Jesus Christ, whom you have sent. dan percaya kepada anak yang Kau kirim, yaitu anak tunggal Yesus Kristus. Thus let those whom you truly know Hanya mereka yang Kau kenal satu persatu reflect the eternal life of yours, boleh merefleksikan hidup kekal daripada Tuhan sendiri, that the world may see the light from our Jesus, sehingga seluruh dunia boleh melihat cahaya dari Yesus Kristus, and your name be glorified in among the nations, dan namamu dimuliakan di dalam segala bangsa, and the Lamb will receive the full reward of his suffering. dan anak Allah Yesus Kristus boleh menemukan segala fruit, segala buah yang sepatutnya dia terima melalui sengsara yang dia pernah alami. In the name of our Lord Jesus Christ. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amen. Amin. Penginjil Chilin Ong pimpin kita di dalam doa. Father, we give you thanks Tuhan, kami memberikan terima kasih because you loved us so much that you gave us your one and only Son. karena Engkau telah memberikan kepada kami anak-Mu yang satu-satunya, Yesus For Kristus. us who believe in Him, that we will not perish but have eternal life. Sehingga siapa saja percaya kepada Dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang Lord, we kekal. also thank you that you're giving us the faith to trust in Him. Kami percaya Engkau sudah memberikan iman kepada kami, boleh bersandar We know kepadanya. Jesus is the Lord, Kami mengetahui Yesus adalah Tuhan, and He died for us on the cross. dan Dia mati bagi kami di atas kayu salib, His blood has cleaned our sins. dan darahnya telah membersihkan dosa kami. We are forgiven. Kami sudah diampuni. We are set free. Kami sudah We have diberikan now become kebebasan. your children. Kami sudah menjadi anak Tuhan. How great is your grace. Begitu besar anugerah-Mu. Lord, we pray that you will keep us trusting you. Kami berdoa kiranya Tuhan memelihara untuk kami bersandar kepadamu May you help us to keep obeying you. dan berada senantiasa di dalam diri-Mu. May you help us and strengthen us to follow you faithfully, Beri kami kekuatan untuk mengikut Tuhan dengan setia, to love you and glorify dan your name. mencintai Engkau dan memuliakan In the name nama-Mu. of Jesus we pray. Dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin.